Oke bosku, balik lagi semoga di channel Vicong 99. Jadi di video sekarang ini gue mau bahas tentang ini ya, tentang remer karbu. Yang gue pegang ini karbu PWL 32. Jadi kalau emang ada kata-kata yang kurang dipahami atau yang kurang dimengerti, jadi mohon maklum aja ya bosku. Jadi gue menjelaskan tentang remer karbon ini versi gua aja gitu loh bosku ya. Jadi cukup di versi gua aja sih gitu. Kita buka dulu bosku. Iya. Jadi sebenarnya tujuan remer itu adalah dia memperbesar lubang ini bosku, lubang venturinya. Lubang venturi depan belakang ini loh bosku. Nah, kelihatan kan? Ini saya pakai 32,5. Pakai 32,5. Jadi tujuannya remer tuh memperbanyak sih ya. Jadi seperti memperbanyak gas yang masuk gitu loh bosku. Bahan bakar yang masuk tuh dia lebih besar lagi gitu loh bosku. Terkadang remer ini dia dibutuhkan sama apa ya, sama para pembalap lah, sama motor-motor drag gitu atau motor-motor balap liar gitu kan. Jadi istilahnya motor balap lah gitu loh. Jadi itu biasanya banyak dibutuhin sih bosku. Itu. Jadi di sisi lain juga kalau untuk remer jangan sembarangan juga bosku, karena nanti bisa apa ya, bisa nggak optimal lah gitu. Jadi kurang maksimal lah. Jadi kalau untuk karbu ini sendiri sih ya sebenarnya gua nggak pakai ini ya, gua nggak pakai mesin gitu. Jadi maksudnya gua nggak pakai bubutan lah gitu. Jadi gua ini hasil tangan aja sih sebenarnya bosku. Ini hasil amplas sama hasil mata cunur bosku. Dan biasanya bosku, setelah kita melakukan remer itu yang harus kita robah itu pilot jet dan main jetnya bosku. Sebentar kita robah, kita buka dulu bosku. Nah, jadi seperti ini bosku. Jika karbu udah remeran gini dan si main jet dan pilot jetnya ini dia pasti minta robah bosku. Kalau misalkan si main jet sama pilot jet ini dia nggak dirobah ya bakal ada kendala seperti ngok atau kurang bahan bakar atau ya semacamnya seperti itulah bosku. Soalnya karena diameter venturi makin besar ya asupan bahan bakar harus ikut dimaksimalkan juga gitu, harus lebih besar juga gitu loh bosku, dan mengikuti karakter mesin motor juga ya bosku. Itu pokoknya untuk remer ini ya dia untuk memperkaya bahan bakar lah gitu loh, untuk memperkaya bahan bakar lah gitu. Jadi sebelum bosku mau meremer itu pastikan dulu mau pakai ukuran berapa gitu kan, atau mau pakai venturi berapa gitu misalkan kan. Jadi maksudnya disesuaikan dengan karakter mesin dulu bosku. Jadi kira-kira si kebutuhan mesin ini untuk karburator dia kita pakai ukuran venturi berapa nih kan gitu loh bosku. Dan untuk caranya sendiri sih yang awal kita lakuin sih ya, itu kita ukur dulu. Intinya untuk bagian bawah sini dan di bagian bawah sini itu dia jangan terpapas ya, jangan terpapas gitu loh, jangan terpapas itu bosku. Jadi maksudnya yang apa, yang jangan terpapas itu maksudnya bagian sini nih bosku. Kurang fokus ya, bagian dalam sini nih bosku, bagian pokoknya garis dalam sini nih, di bagian garis dalam sini nih bosku, di bagian garis dalam sini yang bagian belakang bosku. Karena bagian venturi belakang ini dia berpengaruh banget sih bosku ya. Kalau misalkan si bagian yang belakang ini dia ikut
kramer juga gitu bosku ya, dia ikut kramer juga yang bagian belakang ini, venturi belakang nih, bagian bawahnya dia ikut kramer juga. Dia biasanya bakal ngelangsam sendiri bosku. Itu karena apa? Karena skep yang, karena pembatasan skep yang di sini itu dia kurang dalam juga. Emang sih ada cara lain gitu ya, kayak misalkan ini terpapas, misalkan ini terpapas nih sama kita nih, ini terpapas atau terbubut misalkan kan, atau terbubut ini bisa aja kita di lebih dalamkan lagi bagian sini, bagian pembatas turunnya skep ini. Cuma resikonya takut dia bolong gitu loh, takut bolong ke sini gitu. Itu bosku, soalnya gue juga pernah sih ya, soalnya gue pernah gitu loh, ini keikutan ke papas juga. Lagi pas gua pakai mesin bubut ya, ini ikutan papas juga. Terus bagian sini gua hantam nih, bagian sininya itu gua hantam juga biar si skep tuh jatuhnya lebih dalam lagi, biar menutup yang terpapas ini bosku. Nah taunya di sini malah bolong tuh bosku, padahal itu cuma gua waktu itu karbu ereking sih kalau nggak salah, karbu ereking waktu itu, padahal cuma gua perdalam kisaran 0,5 apa 0,7 itu ya, pokoknya dia berlubang gitu loh bosku, dia berlubang. Makanya itu ya risihnya sih seperti itu bosku, makanya ya jangan sampai yang belakang sini terpapas bosku ya, belakang bagian buletan, pokoknya buletan garis inilah, ini jangan sampai terpapas. Karena emang pada dasarnya remer itu dia samping, kanan kiri dan ke atas bosku itu. Dan biasanya setelah di remer bosku ya, bagian skep itu biasanya dia bagian skep biasanya di bagian venturi belakang kalau habis kita remer tuh dia terlihat bosku seperti ini. Jadi kurang naik lah seperti itu bosku. Jadi seolah-olah nih dia nih kurang naik seperti ini. Misalkan kita naik ke atas 2 mili, nah itu otomatis dia agak nongol di sini, entah 1,5 mili, entah berapa, pokoknya dia agak nggak full lah naiknya gitu. Makanya kadang banyak yang main potong skep juga bosku, itu main potong skep di bagian atas ini dia, banyak yang dipotong, banyak yang dipapas lah gitu loh maksudnya itu. Tapi ada juga kadang karburator yang pernya ini kepanjangan gitu ya. Jadi jangan buru-buru kita main papas skep bagian atas dulu. Terkadang pernya juga ada yang lebih panjang lah gitu loh, lebih panjang gitu ya. Sebenarnya ya per terlalu pendek pun kurang bagus juga kan gitu loh, kurang ada sentakannya gitu kan. Jadi maksudnya kita ukur dari per dulu. Kalau memang skep di sini dia masih nongol, masih agak nutup, kita usahakan coba potong per dulu gitu loh, sedikit gitu bosku. Sekiranya seginilah kita buang dulu gitu. Jadi kita coba lagi. Biasanya sih agak naikan ya bos ya, agak naikan gitu loh. Tapi kalau misalkan masih nongol juga, misalkan bosku pengen yang bener-bener ngangkat, yang bener-bener rata gitu dengan si venturi ini, ya paling jangan terlalu pendek. Pokoknya memotong per ini jangan terlalu pendek ya gitu. Ya ambil dari sini saja itu bosku. Itu yang penting pas gitu loh bosku itu. Dan yang lainnya jangan lupa juga pakai ini pakai ini nih bosku. Ini ya pokoknya jangka lah ini, pokoknya jangka lah. Intinya kita ukur gitu loh bagian dalamnya. Ini untuk mengukur bagian dalam ini ya bosku ya, bagian dalam venturi ya bosku. Ini jadi kayak macamnya di bagian sini nih. Nah di bagian ujung buletan sini kita ukur tingginya sudah berapa gitu kan, dan lebarnya sudah berapa gitu bosku ya. Lebarnya sudah berapa dan tingginya sudah berapa. Kalau misalkan udah sesuai keinginan ya tinggal kita haluskan saja gitu loh bosku tuh. Dan kalau untuk dari venturi belakang ini, dari yang garis bulat ini sampai ke belakangnya, usahakan itu agak lebih lebar ya bosku ya. Jadi maksudnya seperti ini, si bagian garis ini, bagian garis di sini itu, jadi
Semisalkan ini dia pakai 28 ya, ukuran 28. Nah, jadi ke belakangnya sini pokoknya di belakang sini, ke belakang, arah belakang ini dia dibikin landai bosku, sampai ke ukuran ya kayak misalkan ke ukuran 29 gitu bosku. Itu jadi kayak agak lebih besar lah bagian belakang nih, agak landai lebih besar kan gitu loh. Dari bagian depannya dia 28, nah ditarik ke sini diukur bagian belakangnya, misalkan diukur bagian belakangnya, bagian samping, bagian atas bawah, misalkan dia 29 gitu bosku. Itu ya sebenarnya untuk memperlancar gas juga sih bosku ya, untuk memperlancar bahan bakar juga gitu loh bosku. Itu, dan penghalusan ini punya termasuk juga ya bosku ya, untuk memperlancar juga sih. Seperti itu bosku. Ya intinya, nah takut nanti ada yang bertanya-tanya ya, untuk ini, untuk bagian depan ini kok bisa dibikin seperti ini, dibikin apa ya, kayak semacamnya dipapas lah gitu ya, dipapas, dibikin lurus gini kan. Itu sebenarnya untuk sama sih tujuannya ya, memperlancar juga loh bosku, itu memperlancar juga gitu loh. Jadi kan kalau standar tuh kayak gimana ya, ya intinya lebih lebar lagi dan lebih dibuat landai lagi, halus lagi. Jadi begitu udara masuk tuh dia lancar gitu loh bosku. Dan jangan lupa dihaluskan juga bosku. Jadi pokoknya dia lancar. Jadi masuknya udara tuh dia lancar, nggak ada yang mentok-mentok gitu bosku ya. Biasanya kan di bagian-bagian sini nih, seperti karbu air racking misalkan, itu kan dia ada kayak apa ya, kayak tumpul gitu kan, dia macamnya penghalang lah ya, namanya standar gitu kan, standar. Contohnya seperti ini nih misalkan ya. Nih contohnya seperti ini misalkan ya, karbu air racking nih. Jadi dia mentok ke sini nih bosku, dia mentok tuh, jadi dia mentok ke sini. Makanya saya bikin landai seperti ini, dan dibuat agak lebih besar lagi kan sama saya gitu loh, dibuat agak lebih besar lagi ya, karena venturinya juga lebih besar dari standarnya lagi gitu loh bosku, karbu ini itu. Dan untuk skep sendiri gue pakai ini ya, gue pakai ukuran 32 gitu, gue pakai ukuran 32. Dan ini gue ngaduin di bubutan gitu loh bosku. Dan kalau untuk ini sendiri gue masih karya tangan lah ya, gue masih karya pakai tangan lah. Gue pakai pisau tuner dan pakai amplas gitu loh bosku. Seperti itu bosku. Ya intinya tujuan remer memperbanyak atau memperkaya bahan bakar gitu loh bosku. Ya sesuai kebutuhan mesin juga ya bosku, sesuai kebutuhan mesin motor juga bosku. Intinya jangan lupa robah juga untuk pilot jet dan main jetnya nih bosku ya. Soalnya kalau nggak dirobah dia bakal ngok bosku. Seperti itu. Kayaknya sekian dulu dari penjelasan gue bosku. Ini cukup versi gue aja sih ya bosku ya. Kalau emang ada kesalahan atau ada yang kurang lengkap penjelasannya, silahkan komen di bawah aja ya bosku. Oke, jangan lupa dukung terus channel gue biar gue bisa terus upload tentang otomotif, mau oprek mesin, mau balap, mau review atau apa. Pokoknya gue gas bosku. Oke, thank you.